Berdasarkan keterangan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Jawa Barat, korban tewas merupakan satu keluarga yang merupakan kakak adik. Kedua korban yakni Yeni berusia 27 tahun dan Putra berusia 24 tahun. Diketahui korban perempuan sedang mengandung 8 bulan. Menurut kesaksian warga, kebakaran yang terjadi di Jalan Haji Awi, Jatiluhur, Jati Asih ini, sang kakak perempuan nekat masuk ke dalam rumah yang terbakar untuk menyelamatkan adiknya yang sedang tidur. Namun, api dengan cepat merambat dan membesar sehingga keduanya terjebak di dalam rumah. Usai api berhasil dipadamkan, kedua korban pun ditemukan dalam kamar mandi dengan kondisi korban saling berpelukan. Saat ini jasad kedua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Sementara itu belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini dan diduga api dipicu oleh korsleting listrik. Yang awalnya si kakak yang perempuan ini mau menyelamatkan adiknya, membangunkan karena posisi adiknya ada di lantai 2. Namun keburu api besar jadi tidak keburu menyelamatkan diri. Akhirnya dua-duanya masuk kamar mandi. Dia pengen menyelamatkan diri atau akhirnya terjebak. Pemirsa, 2 nyawa melayang dalam kebakaran yang terjadi di permukiman warga Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Lalu apa pemicu kebakaran dan bagaimana nasib warga yang rumahnya ludes terbakar? Kita akan langsung bergabung dengan kontributor BTV, ada rekan Rino Fajar di lokasi kebakaran. Selamat malam, Rino. Apakah sampai dengan saat ini dari pihak berwajib sudah ada memberikan keterangan mengenai apa sebenarnya pemicu kebakaran maut yang melanda kawasan perumahan warga di Jati Asih, Bekasi siang tadi? Ya, Soja dan juga pemirsa, selamat malam. Saat ini memang saya sedang berada di salah satu lokasi kebakaran yang melahap satu rumah di wilayah Kampung Kebantenan, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan suasana atau kondisi saat ini di lokasi memang tadi warga baru saja menyelesaikan tahlilan untuk kedua korban atas nama Yeni Arifah berusia 23 tahun dan Hari Saputra berusia 19 tahun. Dan jika diulas dari peristiwa yang terjadi pada siang hari tadi, memang kebakaran terjadi sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kebakaran sendiri memang terjadi di bagian lantai 2 bangunan. Dan tadi berdasarkan kesaksian warga yang kami sempat tanyakan, memang korban atas nama Yeni ini sebelum terjadi kebakaran besar gitu memang berada di luar bangunan, lalu melihat rumahnya yang kondisi tengah mengepul asap gitu, langsung lari ke bagian lantai 2 untuk membangunkan adiknya yang sedang tertidur. Namun tidak lama berselang memang api cepat merambat dan membesar, kemudian keduanya terjebak dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dan kondisi kebakaran saat itu memang membuat warga sekitar panik dan berupaya atau berjibaku untuk memadamkan api dengan alat seadanya, hingga sampai pihak dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota petugas mengevakuasi kedua korban yang saat itu ditemukan di kamar mandi rumah korban, dan pihak kepolisian juga telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran. Namun saat ini memang dugaan sementara penyebab kebakaran terjadi akibat lighting arus listrik. Soza. Baik, kemudian Rino, Anda mengatakan ada 2 orang yang tewas dan ini merupakan kakak beradik. Yang ingin saya konfirmasi adalah, benarkah salah satu korban yang meninggal ini dalam kondisi hamil? Ya, Soza dan juga pemirsa, memang kedua korban ini merupakan kakak beradik, dan dua dari satu korban yang tewas atau meninggal dunia pada peristiwa kebakaran siang tadi kondisinya tengah mengandung atau hamil 8 bulan. Dan memang korban yang tengah mengandung ini juga sebelumnya tinggal di Tangerang, kemudian karena memang kondisi kehamilannya membuatnya untuk tinggal bersama orang tuanya di wilayah Jati Asih ini, dan
Begitu, Soza. Baik, kemudian bagaimana dengan nasib warga yang rumahnya ludes terbakar? Apakah mereka sudah mendapat kepastian kelanjutan seperti apa dan saat ini mengungsi di mana para warga tersebut? Ya, Soja dan juga pemirsa, tadi memang untuk kondisi korban sendiri, kedua korban ini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat wilayah lokasi kejadian. Dan sedangkan terkait dengan penghuni yang ada di rumah tersebut, memang sebelumnya rumah itu ditinggali oleh orang tua, kemudian 3 anaknya, termasuk 2 korban dan 1 anak bungsunya. Kemudian saat ini dievakuasi ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Soja. Baik, terima kasih rekan kontributor BTV Rino Fajar Setiawan untuk laporan langsung Anda dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang mahasiswa yang tengah menjalani PKL di kantor Bawaslu menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Polisi pun turun tangan untuk menyelidiki peristiwa ini. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal menyasar seorang mahasiswa yang tengah